Hari Minggu teman-teman. Sebelum beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami memulai ibadah. Tuhan berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ini harinya Tuhan Yesus. Ini harinya kita memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang Cici mau ajak kalian bangkit berdiri dari tempat duduk kalian masing-masing. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan kita pakai semangat kita. Kasih yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Yuk kita mau nyanyi lagu Ku Mau Jadi Terang. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau bersinar dalam gelap. Ku mau jadi terang, ku mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Wow, wow, Hayo, di sini siapa yang sayang sama Tuhan Yesus kita? Siapa? Oh iya, sama. Cici juga sayang sama Tuhan Yesus kita. Kalau gitu gimana kalau kita nyanyiin satu lagu untuk menunjukkan rasa sayang kita ke Tuhan. Kita nyanyi lagu I Love You Jesus. Udah pada tahu belum lagunya? Kalau belum, kita nyanyi bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng lagunya. Yuk, kita mulai nyanyi lagu I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep
Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita siapin roh dan jiwa kita, siapin hati kita juga, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, kami sudah berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati biar Cici Koko yang menyampaikan firman-Mu. Biar kami mengerti dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Halo adik-adik, happy Sunday. Apa kabarnya kalian nih? Happy ya. Cici selalu berdoa adik-adik lagi selalu sehat, selalu happy, selalu rajin belajar. Ayo, siapa yang suka nggak beres tempat tidur? Ayo, bangun tidur, beresin tempat tidur, gosok gigi, dan jangan lupa sarapan ya kalau pagi-pagi ya. Oke, nggak lama-lama, saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Apa sih hari ini firmannya? Yuk kita sama-sama belajar ya. Cici sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, Cici mau tanya, kira-kira adik ada yang pernah merasa takut nggak? Wajar ya, pasti secara manusia kita pernah merasa namanya kata takut. Tapi jangan biarkan ketakutan itu selalu menghantui kita sehingga kita tidak berani melangkah, sehingga kita tidak berani untuk melakukan sesuatu. Oke, firman Tuhan hari ini diambil kisahnya tentang salah satu murid Yesus yaitu Petrus berjalan di atas air. Wow, luar biasa ya kalau saat ini ada mungkin, wow, hebat banget tuh orang bisa berjalan, bisa ngambang di atas air. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi membahas tentang Petrus, tapi kita akan belajar sebelumnya adalah siapa ya adik-adik yang pernah merasa takut? Siapa? Oke, pasti ya banyak adik-adik juga, Cici juga nggak bohong bahwa pernah mengalami namanya ketakutan. Yuk kita belajar dulu apa sih arti ketakutan. Ketakutan itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kengerian terhadap sesuatu yang dianggap dapat mendatangkan bencana. Jadi luar biasa lah ketakutan itu kalau kita biarkan menguasai pikiran kita. Ketakutan tuh apa aja sih? Mungkin adik-adik pernah aku takut gelap Ci, apalagi ya takut nilai jelek, apalagi Ci saya paling takut apa? Takut
takut gak punya teman, apalagi takut dijauhi teman, atau apalagi ketakutan yang pernah adik-adik menghantui pikiran kalian, menghantui hidup kalian. Ingat, Tuhan gak pernah biarkan kita hidup dalam ketakutan. Kita harus belajar, kita punya Tuhan yang besar, ya. Kita belajar. Siapa yang di sini kalau mau tidur berdoa dulu, tapi kadang-kadang, kalau mati lampu gimana? Aduh, aku takut. Nah, kita belajar bahwa saat kita takut, kita punya seseorang, kita punya Allah yang selalu ada dalam kehidupan kita 24 jam. Dia datang, dia merangkul kita, dia menjagai kita melalui malaikat-malaikatnya. Oke, hari ini ayat Alkitabnya kita ambil di dalam Matius 14, di Perjanjian Baru, Matius 14 ayat 28 sampai 31. Dikisahkan di sini sebelumnya bahwa Tuhan Yesus dikisahkan bahwa dia memberi makan 5.000 orang dan dia merasa lelah sampai dia harus, mungkin ada yang sakit dia tumpangin tangan buat sembuh, mungkin ada yang minta keluh kesah mereka, apapun itu, sampai seharian mungkin, sampai Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri bilang merasa lelah. Akhirnya sesudah dia melayani orang banyak itu, dia bilang sama murid-muridnya, ya murid-muridnya saat itu 12 orang. Yang murid-murid yang pertama dia bilang, ya udah kamu duluan deh pergi, aku mau diam di sini dulu, aku mau berdoa. Ingat, Allah saja, anak Allah yaitu Tuhan Yesus aja, sesudah dia melayani, dia mencari waktu untuk apa? Bukan untuk makan, bukan untuk bobo, tapi dia berdoa. Ayo, siapa yang di sini yang suka berdoa, baca firman? Ayo anak-anak Madya Pratama, jangan lupa dibaca, ayo baca firman. Kalau yang masih kanak-kanak nggak apa-apa, minta papa mama atau siapa kakak bacain tentang firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu tentang merupakan bacaan yang memberkati kita banget. Saat kita lelah, saat kita ada masalah, saat kita merasa sedih, firman Tuhan itu nguatin kita banget. Dia akan ingetin kita. Oke, kita akan belajar tadi Cici bilang di Matius 14 ayat 28 sampai 31. Sesudah Yesus berdoa, Tuhan Yesus sebelumnya menyuruh murid-muridnya untuk berjalan duluan menaiki perahu, sehingga murid-muridnya mulai mengayuh perahu itu sampai ke tengah danau. Bukan waktu dia mengayuh perahu, murid-muridnya tiba-tiba mereka mengalami namanya angin sakal. Adik-adik tahu nggak angin sakal? Angin sakal ini angin yang melawan arus dan melawan arah, sehingga kalau nelayannya mau maju ke depan, angin sakal itu membuat perahunya terhambat karena dia membuat berlawanan. Harusnya maju, angin sakal itu membuat kapalnya harus mundur, jadi perlu ekstra, harus dia mengayuh dengan kuat, sehingga dia mengalami kesulitan. Udah capek, dia harus mengayuh di tengah angin sakal itu. Mungkin muridnya, aduh ini kenapa sih? Saya kan baru pulang pelayanan, saya kan baru memuji Tuhan, kok kenapa saya harus mengalami hal yang gak enak seperti ini? Adik-adik pernah kepikiran gak? Tuhan, saya kan cinta Tuhan, saya kan suka berdoa, saya suka baca firman tiap hari, tapi kok saya mengalami ini ya? Kadang-kadang mungkin ada hal yang gak enak yang adik-adik alami. Adik-adik boleh catat terus ngomong sama Tuhan, Tuhan saya habis ngalamin ini gak enak banget. Nah murid-murid itu juga saat itu dia habis lelah sampai tengah malam. Tiba-tiba dikatakan di Alkitab tadi di ayat Matius, tiba-tiba jam 3 Tuhan Yesus mulai jalan ke menemui murid-muridnya. Ayo adik-adik pikirin, murid-muridnya ada di tengah danau, Tuhan gak punya perahu. Hebatnya Tuhan kita, dia bisa berjalan di atas air. Ya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, bagi Allah gak ada yang mustahil. Waktu dia berjalan di atas air, murid-muridnya mulai ketakutan. Dia lihat, itu siapa ya? Oh, hantu. Ada yang kayak, hantu. Tapi Tuhan bilang apa? Ini aku. Kok kamu bilang hantu? Mungkin ngomongnya gitu ya. Oh iya, itu Tuhan tahu. Mungkin teman-temannya, iya Yohanes, itu Tuhan bukan hantu. Nah tiba-tiba salah satu muridnya tadi Cici bilang di awal, Petrus mulai bilang gini, Tuhan, kalau itu emang Tuhan, mau dong saya juga berjalan mendekati Tuhan. Tapi kan gak punya apa-apa. Tuhan bilang, ayo kamu keluar dari perahu. Mungkin saat itu juga dekat sama aku, sini deketin ke aku. Tiba-tiba
Petrus dengan keberanian, karena Tuhan yang suruh, aku percaya Tuhan pasti bikin aku bisa naik di atas, berjalan di atas air nih. Petrus mulai keluar dari perahu, dia mulai menapaki air. Dia mulai ngerasa, bener loh, aku bisa berjalan di atas air. Mungkin dia gitu ya, aku bisa berjalan di atas air. Waktu dia melihat Tuhan, dia yakin berjalan pelan-pelan mendekati Tuhan Yesus. Tapi dia mulai, kok ada angin, ada ombak, ada air, wah, saya bisa tenggelam nih. Waktu dia gak fokus sama Tuhan Yesus, apa yang terjadi sama adik-adik? Apa yang terjadi sama Petrus? Tiba-tiba dia mulai, Tuhan, saya tenggelam, Tuhan tolong saya. Nah, tapi Tuhan luar biasa loh. Tuhan langsung bilang, langsung pegang tangan Petrus, orang kurang percaya, kenapa kamu bimbang? Nah, siapa yang seringkali Tuhan bilang, jangan takut, Tuhan beserta kamu. Kamu udah belajar belum? Udah. Saya belajar matematika, saya nggak bisa, tapi saya udah belajar, saya udah berdoa. Tuhan bilang apa? Kamu jangan takut, pasti kamu bisa ulangan matematika, pasti kamu bisa. Tuhan katakan, waktu kita fokus sama Tuhan, kita belajar dengan baik, Tuhan mampu membuat kita menjadi orang yang terbaik. Kita punya Allah yang luar biasa. Ada lagu juga, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Ya, janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia mampu menuntun kita di dalam kekelaman. Tuhan janjikan, dalam kita sedih, senang, happy, dalam kita sakit, dalam kita apapun, Tuhan bilang, aku selalu ada buat kamu adik-adik, buat kamu anak-anak, buat kamu semua anak-anak yang cinta Tuhan. Ingat, Tuhan selalu ada buat kamu. Oke, terus percaya bahwa kita harus iman, percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Cici bilang tadi, senang, sedih, sakit, ditinggalin teman, kita punya Tuhan. Tetap fokus sama Yesus. Yesus ada buat saya. Tadi Cici bilang, Petrus gagal karena waktu dia melihat Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tapi waktu dia merasakan, ada gelombang, ada ombak, saya bisa mati nih, saya bisa tenggelam. Nah, waktu kita mengingat masalah kita, gak fokus sama Tuhan, nah itu akan membuat kegagalan. Dan ingat satu hal, tangan Tuhan selalu siap menolong dan terulur bagi mereka yang berdoa memohon sama Tuhan. Ayat hasan kita hari ini adalah, tenang aku ini, jangan takut. Markus 6 ayat 50. Ulangi sekali lagi ya teman-teman. Tenanglah aku ini, jangan takut. Markus 6 ayat 50. Kita hafalkan dan simpan dalam hati ya teman-teman. Oke, firman Tuhan hari ini hanya sampai di sini. Yuk, ya, kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang baik, kami bersyukur sejak masih kecil saya punya Tuhan yang besar. Tuhan, saya mau buka hati, mau sungguh-sungguh selalu ikut sama Tuhan, selalu dengar-dengaran sama Tuhan, selalu mau belajar bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hebat. Kami boleh menang terhadap semua masalah, dan kami katakan kami selalu fokus sama Tuhan. Kami mau belajar berdoa, kami selalu mau belajar tentang firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang cintakan Tuhan, jadikan kami saksi dimanapun kami berada. Kami serahkan hari-hari kami, sekolah kami, papa mama kami, semuanya adik kakak kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami serahkan hari ini dan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sarangeo. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA Group Kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids.
Dan aku juga mau ajak teman-teman untuk beribadah secara onsite Life Kids di gereja kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Adik-adik, Cici Koko di sini mengajak adik-adik untuk bisa ikut join di dalam ibadah onsite Life Kids kita pada jam-jam yang sudah ada dan dipastikan adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ibadah onsite Life Kids gak cuma diadakan di GSJA Bethlehem Surya Kencana di jam 8, 11, dan jam 5 sore, tetapi juga diadakan di The Center, Sentul City di jam 8 pagi pada hari Minggu, dan juga di Gedung C4 Tunas Harapan pada hari Sabtu jam 5 sore. Dan untuk info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor Life Kids di bawah ini. Nah, untuk sistem presensi di 3 tempat ibadah onsite Life Kids masih menggunakan kartu absen ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk membawa kartu absennya setiap minggu dan jangan lupa di-tap di mesin yang sudah disediakan. Paling penting jangan sampai kartunya hilang ya. Nah, buat adik-adik yang belum memiliki kartu absen, jangan lupa untuk menghubungi guru Life Kids kalian saat ibadah onsite. Kerajinan juga akan dihitung berdasarkan data yang masuk pada saat adik-adik ibadah onsite di Life Kids sesuai dengan data yang ada pada mesin presensi. Untuk adik-adik yang belum bisa datang di dalam ibadah onsite Life Kids, adik-adik juga tetap bisa mengikuti ibadah online di jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk selalu mengikuti update atau berita yang dikirimkan di grup WA Life Kids dan juga di media sosial Life Kids agar kalian tidak ketinggalan info. See you semuanya, dadah!